Tahukah Bapak Ibu setiap tahun ribuan lansia di Indonesia meninggal mendadak karena stroke atau serangan jantung yang datang tanpa tanda? Apakah Bapak Ibu yakin tubuhnya benar-benar sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat tenang dan diberi kekuatan di usia penuh berkah ini. Bapak Ibu sedang menonton video ini dari kota mana? Silakan tulis di kolom komentar supaya kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan. Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah mendengar istilah 3 serangkai pembunuh diam-diam kolesterol, asam urat, dan hipertensi? 3 penyakit ini seringkali datang tanpa gejala jelas, namun tiba-tiba bisa merobohkan seseorang hanya dengan satu serangan stroke atau serangan jantung. Banyak orang tidak menyadari bahayanya, karena setiap hari mereka merasa baik-baik saja, sampai suatu pagi tubuh mulai terasa berat, kepala sering berputar, atau kaki mulai kaku saat bangun tidur. Saya Dr. Rahmat Widodo, 30 tahun mendampingi kesehatan lansia di berbagai pelosok Indonesia. Di sini saya ingin berbagi cara sederhana menjaga tubuh tetap sehat tanpa obat mahal. Setiap pekan saya bertemu pasien yang awalnya hanya mengeluh pegal-pegal atau sedikit pusing, tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah melonjak, kadar kolesterol tinggi, atau asam urat menumpuk di sendi. Banyak orang mengira masalah kesehatan hanya berasal dari daging berlemak atau makanan mahal, padahal seringkali penyebab utamanya justru camilan sehari-hari yang terlihat sepele. Bapak Ibu, kesehatan lansia bukan hanya soal menghindari makanan berat, tetapi juga soal kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Allah sudah menyediakan begitu banyak makanan sederhana di sekitar kita yang menjadi obat alami jika kita mau memanfaatkannya dengan benar. Dalam video kali ini saya akan membongkar 9 camilan sederhana yang mungkin setiap hari ada di meja makan Bapak Ibu. Bahkan ada camilan yang sering diberikan ke cucu, ternyata diam-diam bisa melindungi jantung dan ginjal. Semua bahan ini mudah ditemukan di pasar tradisional, bahkan ada yang bisa ditanam sendiri di halaman rumah. Jangan buru-buru menutup video ini, karena bisa jadi salah satunya adalah camilan favorit Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu menonton sampai habis, karena memilih camilan yang tepat bukan hanya soal mengenyangkan, tetapi juga tentang menjaga kesehatan lansia, agar tetap aktif, mandiri, dan dekat dengan keluarga. Silakan tekan tombol subscribe dan bagikan video ini agar semakin banyak orang tua dan keluarga yang tahu rahasia sederhana menjaga tubuh tetap sehat hingga usia lanjut. Kolesterol tinggi, asam urat, dan hipertensi sering disebut 3 serangkai pembunuh diam-diam, bukan tanpa alasan. Ketiga penyakit ini saling berkaitan dan memperburuk kondisi tubuh secara perlahan. Kolesterol jahat yang menumpuk di pembuluh darah akan membuat dinding arteri mengeras dan menyempit. Jika dibiarkan, aliran darah menuju jantung dan otak bisa terhambat dan meningkatkan risiko stroke atau serangan jantung mendadak. Asam urat yang tinggi pun tidak kalah berbahaya. Saat kadar asam urat berlebih, kristal kecil dapat terbentuk dan menumpuk di sendi. Awalnya hanya rasa nyeri ringan di jari kaki atau lutut, namun jika tidak terkontrol sendi bisa bengkak, kaku, dan membatasi gerakan. Saya sering melihat lansia yang kehilangan kemandirian hanya karena nyeri sendi yang berkepanjangan, padahal kondisi ini dapat dicegah sejak dini. Hipertensi yang sering dijuluki silent killer menjadi penyebab utama kerusakan organ penting seperti ginjal, otak, dan jantung. Banyak pasien lansia merasa sehat dan tidak mengeluhkan pusing atau nyeri, tetapi saat diperiksa tekanan darahnya sudah jauh di atas normal. Itulah mengapa saya selalu menekankan pentingnya memeriksa tekanan darah secara rutin meski tidak ada keluhan. Bapak Ibu yang saya hormati, apakah di keluarga ada yang rutin minum obat darah tinggi, obat kolesterol, atau obat asam urat? Jika ada, berarti Bapak Ibu sudah menyaksikan sendiri betapa 3 penyakit ini dapat mempengaruhi kualitas hidup. Kesehatan lansia tidak hanya ditentukan oleh pengobatan medis, tetapi juga oleh kebiasaan sehari-hari. Pilihan camilan, pola makan, aktivitas fisik, dan istirahat yang cukup adalah langkah pertama untuk memperbaiki kesehatan tubuh secara menyeluruh. Pada bagian berikutnya, saya akan membahas 9 camilan sederhana yang dapat menjadi langkah alami untuk melawan 3 penyakit ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat bahwa menjaga kesehatan lansia tidak harus mahal dan rumit. Justru dengan bahan makanan yang ada di sekitar kita, tubuh bisa lebih sehat, energi tetap stabil, dan kehidupan di usia lanjut menjadi lebih berkualitas. Bayangkan camilan sore sederhana seperti ubi rebus bisa menurunkan kolesterol hanya dalam 6 bulan tanpa obat mahal atau perawatan rumit.
Meski sering dianggap makanan kampung, ubi rebus justru menyimpan manfaat besar untuk kesehatan lansia, terutama dalam mengontrol kolesterol, asam urat, dan tekanan darah tinggi. Saya teringat seorang pasien bernama Ibu Sari, 62 tahun, pensiunan guru di Yogyakarta. Beliau terbiasa ngemil kue manis di sore hari dan mengalami kolesterol tinggi. Setelah mengganti camilan dengan ubi rebus selama 6 bulan, hasil pemeriksaannya jauh lebih baik. Kisah ini menunjukkan bahwa langkah kecil yang konsisten dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan lansia. Secara ilmiah, ubi rebus kaya serat larut yang bekerja seperti sapu alami, menyerap kolesterol jahat LDL di saluran pencernaan sebelum masuk ke aliran darah. Beta-karoten dan antioksidan di dalamnya membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Untuk penderita asam urat, ubi aman karena rendah purin. Kandungan air dan seratnya membantu tubuh membuang zat sisa, termasuk asam urat berlebih yang bisa menumpuk di persendian. Kandungan kalium pada ubi juga penting untuk menyeimbangkan kadar natrium sehingga tekanan darah lebih stabil. Selain sehat, ubi rebus memberi rasa kenyang lebih lama, membantu menjaga berat badan, dan cocok sebagai pengganti camilan kemasan yang tinggi gula. Dengan harga terjangkau dan cara pengolahan yang sederhana, ubi rebus menjadi bukti nyata bahwa menjaga kesehatan lansia tidak selalu mahal. Menjadikannya camilan rutin berarti berinvestasi pada jantung sehat, sendi kuat, dan usia panjang yang berkualitas. Penelitian Harvard menunjukkan konsumsi jeruk setiap hari dapat menurunkan risiko stroke hingga 20%. Buah sederhana ini ternyata lebih dari sekadar camilan segar. Dengan rasa segar dan manis asam yang khas jeruk, menjadi camilan alami yang tidak hanya lezat, tetapi juga membantu mengendalikan kolesterol, asam urat, dan hipertensi. Pak Ahmad, 70 tahun, pensiunan petani asal Jawa Barat, memiliki kebiasaan sederhana, yaitu memetik 1 jeruk dari pohonnya setiap pagi untuk dimakan sebelum sarapan. Setelah 2 tahun menjalani kebiasaan ini, tekanan darahnya stabil dan ia jarang mengeluh pusing. Kebiasaan kecil ini menjadi contoh nyata bahwa camilan sederhana bisa melindungi kesehatan lansia. Secara ilmiah, jeruk mengandung vitamin C tinggi yang berperan sebagai antioksidan kuat untuk mencegah oksidasi kolesterol LDL. Proses oksidasi inilah yang membuat kolesterol menempel di dinding pembuluh darah dan memicu penyumbatan. Selain itu, flavonoid dalam jeruk membantu menurunkan trigliserida dan menjaga keseimbangan kolesterol baik HDL. Bagi penderita asam urat, jeruk bersifat alkalis, membantu menetralkan kadar asam dalam darah dan memperlancar pembuangan melalui urin. Kandungan kalium di dalamnya juga penting untuk mengontrol tekanan darah, melawan efek buruk natrium, dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Jeruk dapat dinikmati dengan berbagai cara, dimakan langsung, dijadikan jus tanpa gula, atau dibuat infused water yang menyegarkan. 1 buah jeruk setiap hari adalah langkah sederhana untuk kesehatan lansia yang lebih baik, membantu mencegah stroke, menjaga jantung, dan memberi energi alami di usia lanjut. Tahukah Bapak Ibu bahwa 90% isi timun adalah air, namun manfaatnya bagi kesehatan ginjal lansia sangat luar biasa. Rasanya renyah, dingin di mulut, dan menyegarkan tubuh. Namun banyak orang tidak tahu bahwa timun bukan sekadar lalapan pelengkap, melainkan camilan kaya manfaat yang membantu menjaga kesehatan lansia dari berbagai sisi. Pak Bowo, 65 tahun, asal Solo, dulunya sering mengalami nyeri sendi karena kadar asam uratnya tinggi. Ia mulai rutin makan timun setiap hari, baik dimakan langsung maupun dibuat jus tanpa gula. Dalam waktu 6 bulan, hasil pemeriksaannya menunjukkan penurunan kadar asam urat dan keluhan nyeri sendi jarang kambuh. Secara medis, timun mengandung lebih dari 90% air, menjadikannya sumber hidrasi alami. Bagi lansia, hidrasi yang cukup sangat penting agar ginjal mampu membuang sisa metabolisme, termasuk kristal asam urat yang memicu nyeri sendi. Timun juga rendah kalori, rendah gula, dan kaya serat, membantu menurunkan kolesterol jahat LDL dalam darah. Selain itu, timun mengandung antioksidan seperti flavonoid dan cucurbitacin yang berperan mengurangi peradangan kronis. Peradangan adalah salah satu faktor yang memperburuk hipertensi dan masalah jantung pada lansia. Kandungan kalium di dalamnya juga berperan penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan tekanan darah tetap stabil. Timun sangat mudah dijadikan camilan harian, dimakan mentah, dipotong dan dicampur sedikit garam rendah natrium, atau dijadikan salad segar.
Dengan harga murah dan manfaat besar, timun adalah pilihan tepat untuk kesehatan lansia yang ingin tetap aktif dan bugar tanpa harus bergantung pada camilan kemasan. Di banyak desa, pepaya sering tumbuh liar di halaman rumah. Buah oranye manis ini sering dianggap makanan sederhana, padahal manfaatnya luar biasa bagi kesehatan lansia. Selain membantu pencernaan, pepaya juga mampu melindungi sendi jantung dan pembuluh darah dari masalah serius. Saya ingat Ibu Ratih, 61 tahun, dari Banyumas. Ia sering mengalami perut kembung dan sulit buang air besar yang membuatnya merasa lemas. Setelah rutin makan pepaya setiap pagi, bukan hanya pencernaannya membaik, tapi hasil pemeriksaan tekanan darahnya juga menunjukkan angka lebih stabil. Pepaya mengandung enzim papain yang membantu memecah protein dan memperlancar pencernaan, sehingga tubuh tidak mudah menimbun kolesterol LDL jahat. Buah ini juga kaya serat larut yang membantu menurunkan kadar LDL di darah. Selain itu, chymopapine, vitamin C, dan beta-karoten di dalam pepaya memiliki efek antiinflamasi yang sangat penting untuk penderita asam urat karena dapat meredakan pembengkakan dan nyeri sendi. Kandungan kalium dalam pepaya membantu menetralkan natrium berlebih yang menjadi penyebab utama tekanan darah tinggi. Dengan mengonsumsi pepaya secara rutin, lansia dapat menjaga kesehatan jantung, menurunkan risiko stroke, dan mempertahankan energi untuk aktivitas sehari-hari. Pepaya dapat dinikmati langsung saat matang, dijadikan jus tanpa gula atau salad buah. Buah yang murah dan mudah ditemukan ini membuktikan bahwa kesehatan lansia tidak selalu memerlukan biaya besar, melainkan dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Di pasar tradisional, aroma jagung rebus hangat selalu mengundang selera. Bagi banyak keluarga, jagung adalah makanan sehari-hari yang murah dan mengenyangkan. Namun bagi kesehatan lansia, jagung memiliki peran lebih besar, membantu mengontrol kolesterol, menjaga pembuluh darah, dan melindungi jantung. Pak Wibowo, 66 tahun, dulunya rutin mengonsumsi snack kemasan tinggi garam. Setelah saya sarankan mengganti camilan dengan jagung rebus, tanpa garam tekanan darahnya perlahan menurun dan ia merasa lebih bertenaga. Perubahan sederhana ini menjadi bukti bahwa makanan rakyat bisa menjadi pilihan terbaik untuk kesehatan lansia. Secara ilmiah, jagung kaya serat larut bernama pektin yang bekerja mengikat kolesterol di usus untuk dikeluarkan bersama sisa makanan. Proses ini membantu menurunkan LDL dan mengurangi risiko penyumbatan pembuluh darah. Kandungan lutein dan zeaksantin di dalam jagung juga melindungi pembuluh darah dari radikal bebas, menjaga elastisitas arteri, dan menurunkan risiko hipertensi. Jagung memiliki kandungan purin rendah sehingga aman untuk penderita asam urat. Serat dan airnya mendukung pencernaan yang lancar, membantu membuang zat sisa termasuk kristal asam urat. Kandungan kalium yang tinggi menjadi senjata alami untuk menyeimbangkan natrium, menjaga tekanan darah tetap terkendali. Jagung rebus tanpa tambahan gula atau garam berlebih merupakan camilan sehat yang memberi rasa kenyang lebih lama dibandingkan makanan kemasan olahan. Pilihan sederhana ini membantu lansia mengontrol berat badan dan mengurangi ketergantungan pada obat-obatan. Jagung mengingatkan kita bahwa makanan sehari-hari bisa menjadi kunci kesehatan lansia yang stabil dan bahagia. Ada pepatah dari barat yang mengatakan bahwa satu apel sehari dapat menjauhkan kita dari dokter. Bagi saya, pepatah ini sangat relevan dengan kesehatan lansia di Indonesia. Apel mudah ditemukan sepanjang tahun, praktis dibawa kemana saja, dan memiliki manfaat besar bagi tubuh di usia lanjut. Pak Yanto, 72 tahun, pensiunan guru asal Semarang, terbiasa membawa satu apel di tasnya setiap hari. Setelah setahun menjalani kebiasaan ini, kadar kolesterolnya stabil dan ia jarang sakit flu. Kebiasaan kecil ini membuatnya lebih aktif bermain dengan cucu tanpa rasa lelah berlebihan. Secara medis, apel mengandung pektin, serat larut yang efektif mengikat kolesterol LDL di usus dan membantu mengeluarkannya dari tubuh. Quercetin, antioksidan utama pada apel, membantu meredakan peradangan dan menjaga tekanan darah tetap normal dengan membantu pembuluh darah lebih rileks. Bagi penderita asam urat sifat alkalis, apel membantu menetralkan kadar asam dalam darah dan memperlancar proses detoksifikasi melalui ginjal. Apel memiliki indeks glikemik rendah, aman untuk penderita diabetes dan cocok sebagai camilan sehat bagi lansia yang ingin menjaga berat badan. Buah ini bisa dimakan langsung, dijadikan jus tanpa gula, atau dipotong untuk salad segar.
Apel adalah contoh bahwa kesehatan lansia dimulai dari langkah sederhana. 1 buah apel sehari dapat membantu melindungi jantung, sendi, dan sistem imun tanpa memerlukan biaya besar atau perawatan rumit. Pada musim kemarau di desa semangka sering jadi buah favorit karena rasa manisnya yang segar dan kandungan airnya yang melimpah. Namun di balik kesegarannya, semangka memiliki manfaat penting untuk kesehatan lansia. Buah ini bukan sekadar pelepas dahaga, tapi juga pendukung fungsi ginjal dan pelindung jantung. Pak Hasan, 67 tahun dulunya, sering kambuh asam urat hingga sulit berjalan jauh. Ia mulai rutin makan potongan semangka setiap sore. Dalam 6 bulan, kadar asam uratnya menurun dan ia merasa lebih bugar. Kebiasaan ini menjadi bukti bahwa makanan sederhana dapat memperbaiki kualitas hidup lansia. Secara medis, semangka mengandung lebih dari 92% air yang membantu menjaga hidrasi tubuh. Hidrasi yang baik membuat ginjal lebih mudah membuang kristal asam urat penyebab nyeri sendi. Selain itu, semangka mengandung citrulline, senyawa alami, yang membantu tubuh memproduksi nitric oxide. Nitric oxide berperan melebarkan pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi, dan menurunkan tekanan darah secara alami. Lycopene, antioksidan utama semangka, membantu menurunkan kolesterol LDL dan melindungi jantung dari kerusakan akibat radikal bebas. Semangka rendah kalori dan cocok sebagai camilan sehat bagi lansia yang ingin menjaga berat badan. Buah ini bisa dinikmati langsung dibuat jus tanpa gula atau dijadikan infused water. 1 porsi semangka sehari dapat membantu menjaga kesehatan lansia, memberi energi alami, dan menurunkan risiko stroke tanpa harus mengonsumsi obat-obatan mahal. Alpukat sering dianggap buah mewah, padahal saat musim panen harganya terjangkau dan manfaatnya luar biasa. Teksturnya yang lembut dan rasa gurihnya membuat alpukat mudah disukai. Lebih dari sekadar camilan, alpukat adalah sumber nutrisi penting untuk kesehatan lansia, khususnya jantung, otak, dan pembuluh darah. Ibu Dewi, 60 tahun dari Bandung, dulu sering minum susu kental manis sebagai sarapan. Setelah menggantinya dengan alpukat tumbuk tanpa gula, tekanan darahnya menurun dan ia merasa lebih segar sepanjang hari. Cerita ini memperlihatkan bahwa perubahan kecil dapat membawa hasil besar. Secara ilmiah, alpukat kaya lemak tak jenuh tunggal yang menurunkan kolesterol LDL sekaligus meningkatkan kolesterol baik HDL. Kandungan kalium alpukat bahkan lebih tinggi dari pisang, sehingga efektif menyeimbangkan natrium dalam tubuh dan menurunkan risiko hipertensi. Vitamin E, lutein, dan glutathione dalam alpukat juga membantu mengurangi peradangan dan melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Alpukat merupakan makanan rendah purin aman untuk penderita asam urat dan memberi rasa kenyang lebih lama. Dengan begitu, lansia dapat mengontrol nafsu makan dan menjaga berat badan tetap stabil. Alpukat bisa dimakan langsung, dijadikan jus tanpa gula, atau dioleskan ke roti gandum. Dengan konsumsi rutin alpukat, tidak hanya membantu menjaga kesehatan lansia, tetapi juga daya ingat, energi, dan kualitas hidup di usia lanjut. Di Indonesia, pisang sangat mudah ditemukan mulai dari pasar kota hingga warung di desa. Harganya murah, mudah diolah, dan ternyata sangat penting untuk kesehatan lansia. Pisang bukan sekadar camilan, tapi buah serbaguna yang membantu menjaga tekanan darah, energi, dan kesehatan sendi. Pak Sutrisno, 69 tahun dulunya, sering terbangun di malam hari karena kram otot dan pusing. Ia mulai mengonsumsi 1 pisang matang sebelum tidur. Beberapa minggu kemudian tidurnya lebih nyenyak, tekanan darahnya stabil, dan rasa lemas di pagi hari berkurang. Pisang kaya kalium mineral yang membantu melawan efek buruk natrium, menjaga tekanan darah agar tetap normal dan mengurangi risiko stroke. Serat larut pada pisang membantu menurunkan kolesterol LDL, menjaga kesehatan pencernaan, dan menyeimbangkan metabolisme tubuh. Bagi penderita asam urat, pisang mengandung vitamin C dan antioksidan yang membantu mengurangi peradangan dan bersifat alkalis, menetralkan kadar asam dalam darah. Buah ini dapat dimakan langsung, dijadikan smoothie tanpa gula, atau dipanggang ringan untuk camilan sehat malam hari. Pisang juga cepat memberi rasa kenyang, membantu lansia menghindari camilan olahan yang tinggi gula atau garam. Pisang menunjukkan bahwa menjaga kesehatan lansia tidak selalu sulit dilakukan. Dengan 1 buah pisang setiap hari, tubuh mendapatkan energi alami, perlindungan jantung dan sendi yang lebih sehat untuk aktivitas sehari-hari. Sahabat Sehat, 9 camilan sederhana ini membuktikan bahwa menjaga kesehatan lansia tidak selalu membutuhkan biaya besar atau obat-obatan mahal.
Setiap potongan ubi rebus, jeruk, timun, pepaya, jagung rebus, apel, semangka, alpukat, dan pisang membawa manfaat nyata bagi tubuh. Dengan mengatur pilihan camilan, kita bisa menurunkan risiko kolesterol tinggi, mencegah nyeri sendi akibat asam urat, dan mengendalikan tekanan darah sejak dini. Banyak pasien lansia yang saya temui mengira penyakit hanya bisa diatasi dengan obat dokter. Padahal langkah sederhana seperti mengganti camilan kemasan dengan buah segar dapat membantu tubuh bekerja lebih optimal dan mengurangi ketergantungan pada obat-obatan. Kebiasaan sederhana ini juga membantu menjaga energi, membuat lansia tetap mandiri, aktif, dan dekat dengan keluarga. Kesehatan lansia adalah amanah bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk anak dan cucu yang mencintai kita. Mengonsumsi camilan sehat merupakan wujud syukur kepada Allah yang telah menyediakan banyak nikmat di sekitar kita. Jangan remehkan makanan sederhana, karena justru dari kesederhanaan itulah tubuh kita mendapat perlindungan terbaik. Mari kita mulai langkah kecil hari ini, pilih camilan sehat, atur porsi makan, dan perbanyak gerak. Semoga dengan usaha ini kesehatan lansia semakin terjaga, umur kita dipanjangkan dengan keberkahan, dan hidup kita menjadi lebih bermanfaat untuk keluarga dan sesama. Di video berikutnya, saya akan membahas satu kebiasaan sederhana yang dapat membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Pastikan Bapak Ibu menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga dan tulis camilan favorit Bapak Ibu di kolom komentar. Pengalaman Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi bagi ribuan lansia lainnya. Saya ingin tahu dari 9 camilan sehat ini, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi setiap hari. Silakan tulis di kolom komentar, karena pengalaman Bapak Ibu dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang lainnya. Setiap minggu saya akan memilih beberapa komentar untuk dibahas di video berikutnya, agar kita bisa belajar bersama menjaga kesehatan lansia dengan cara sederhana dan alami. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Mari kita wujudkan usia lanjut yang kuat, aktif, dan penuh keberkahan demi kebahagiaan anak cucu dan keluarga tercinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan umur panjang yang bermanfaat.